Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal ajakin kalian buat keliling-keliling beli Pertalite dari Pertamina. Terus kita akan menguji kualitas dari bahan bakar tersebut. Apakah kualitas bahan bakarnya akan sesuai standar kualitas oktan yang mereka klaim? Untuk itu ikutin episode ini, jangan skip-skip. Mari kita mulai perjalanan ini. Jadi di episode ini gue bakal ajakin kalian jalan-jalan di berbagai area Jawa Tengah, Jawa Timur untuk ngumpulin sampel-sampel BBM Pertalite. Nanti gue beli dari SPBU resmi, terus Pertamina liar, bensin eceran botolan, terus beli di SPBU resmi ke mobil lalu disedot lagi. Kita akan melihat apakah kualitas BBM Pertalite ini sesuai dengan standar oktan yang diklaim oleh Pertamina. Kita akan melihat nanti, dan kita akan ngetes itu nggak cuma dengan alat yang kecil biasa ya, tapi benar-benar dites di lab sehingga hasilnya benar-benar akurat. Untuk itu ikutin terus, nanti akan banyak edukasi penting di vlog ini. Apakah kualitasnya memang sesuai standar, terus apa saja yang mempengaruhi kualitas BBM saat kita membelinya, gitu. Kita akan tanya langsung sama expertnya. So stay tune aja, kita berpetualang hari ini. Tumbas Pertalite bu, gangsal liter. Kagem. Dose 60 nggih. Pas nggih, Bu. Matur suwun. Nggak boleh geser. Nah, ini sampel satu. Oke, tiap beli kita akan segel, terus tulisin ini sampel berapa. Sengaja nggak ditulis ini eceran atau apapun, biar orang labnya juga nanti mengujinya secara objektif. Ya pasti objektif sih. Beli Pertalite bang, 5 liter. Ini sampel 2. Ya ampun, tulisanku. Udah dapat 2 sampel. Nice. Oke teman-teman, sekarang gua udah ada di salah satu SPBU di pinggiran kota Kartasura atau Surakarta ini. Nah, gua mau ngambil sampel di SPBU juga, cuman karena di SPBU itu aturannya nggak bisa beli pakai jerigen. Biasanya orang itu ngetesnya adalah dimasukin ke mobil terus disedot. Nah, cara itu juga gue bakal ambil sampelnya, tapi gue butuh beberapa sampel SPBU yang produknya masih pure. Artinya gue harus beli pakai jerigen. Nah, karena gue nggak ada orang dalam, gue pakai orang luar, tapi yang punya privilege gitu. Mas ini masih. Nah, jadi temanku ini anaknya petani dan dia punya surat rekomendasi untuk bisa beli bahan bakar solar subsidi dan Pertalite subsidi yang bisa dibeli dengan jerigen ya Mas ya. Bisa. Nah, ini biasanya dipakai buat apa sih? Buat beli bahan bakar subsidi. Iya. Pertalite buat pompa air, buat traktor kayak gitu, buat mesin apa? Kalau solarnya untuk traktor ya? Iya, soalnya traktor. Nah, ini mereka biasanya punya jatah sekian liter lah tiap bulannya, dan dengan surat ajaib ini kita akan membeli
bensin dari berbagai SPBU untuk kita bawa dengan jerigen lalu kita segel sampai ke lab untuk kita tes. So, langsung aja kita belanja. Thank you loh Mas udah dipinjemin. Siap. Bah. Oke, dengan surat ajaib ini beli bensin Pertalite 5 liter subsidi, Pak. Ada surat rekomendasinya? Ada masih. Maaf ya, jatuh Nggih. gitu ya. Dengan Bapak Prianto. Nggih. Buat apa itu, Pak? Buat kalau Pertalite-nya buat bensin air, Pak. Pengairan. Seliternya berapa tuh, Pak? 10.000. Oh, pas. Bulat. Ini pegang dulu. Nggih. Mulai dari nol ya, Pak? Mulai dari 0. Per liter 10.000 kalau subsidi Pertalite. Oke. Di eceran 12.000. Tapi sekarang kan nggak boleh ngecer kan? Udah nggak boleh ya, Pak ya? Tapi Indonesia selalu punya cara, Pak. Sip. Mas ya, Pak. Nggih. Monggo. Pakai nota? Nggak usah. Nah. Oke, tersegel ya. Nah, ini tinggal dikasih label. Sampel, anggap aja ini tulisan sampel. Tulisanku jelek banget. Sampel 3. Oke. Kita bakal ngumpulin 7 lagi. Nah, sekarang sampel berikutnya adalah tada, bensin yang diambil dari tangki motor. Sebagai anak STM, ini adalah hal yang sering gue lakuin dulu waktu sekolah. Bukan nyolong bensin, tapi mabok bensin. Oke. Fasih ya aku ternyata ngambil bensin orang. Kita butuh sampel dengan ukuran sama, kurang lebih 4-5 liter lah. Sip. Ini nanti yang punya motor begitu selesai dengan urusannya mau pergi kaget tahu-tahu bensinnya habis. Jangan bilang siapa-siapa. Tidak akan dibuka, tidak akan diganti sampai kita ke tempat pengujian bahan bakar nanti. Ini gue tanda tanganin, kalau digeser pasti akan kelihatan atau pernah dilepas pasti kelihatan. Ya. Ini berarti sampel keempat. Oke, kita bergerak ke tempat lain mencari sampel lain. Pokoknya total kita akan mengumpulkan 10 sampel. Let's go. Oke, kita udah di SPBU berikutnya untuk ngumpulin sampel lagi dengan membawa jerrycan yang bahannya HDP. Ini saran untuk teman-teman kalau kalian suka nyetok bahan bakar, bahannya harus kayak gini atau yang metal, karena kalau pakai jerrycan yang biasa atau bahkan plastik tipis kayak polikarbonat, itu reaksi kimianya juga bisa berpengaruh ke kualitas bahan bakar. Mari kita belanja. Oke, langsung nih Pak. Nggak boleh dibuka sampai di tempat pengujian. Sampel 5. Oke. Sampel 5 sudah kita dapetin. Sekarang kita akan moving ke kota berikutnya. Kita akan explore Jawa Tengah, Jawa Timur. Let's go. Setelah kita ngumpulin sampel di beberapa kota daerah Jawa Tengah sana, sekarang kita ada di
Jawa Timur, dan gue bakal ngumpulin sampel lagi dari berbagai SPBU di sini untuk nantinya kita uji. Sip. Let's go. Sampel. Ya Allah, tulisanku ini kemana-mana. Sampel 8. Siap. Tinggal satu lagi. Let's go. Oke. Ini adalah SOP kita. SOP. Sudah lengkap. Mari kita uji kualitas bahan bakarnya. Jadi 10 sampel sudah terkumpul. Sekarang kita mau ke laboratorium teman gua. Nanti kita akan bahas dulu gimana cara nguji yang benar, terus bagaimana cara memaintain bahan bakar yang benar juga. So, mari kita lanjut jalan. Oke teman-teman, setelah mengumpulkan 10 sampel terus udah lengkap nih. Terus kemarin tuh gue sengaja nyari di antara teman-teman yang follow gue gitu, ada nggak sih yang kerja di lab? Nah, akhirnya direspon sama Mas Rian. Halo Mas Rian. Apa kabar? Baik. Waalaikumsalam Mas. Nah, Mas Rian ini memang kerja di laboratorium ya? Iya, laboratorium bahan bakar minyak. Wah, berarti expertise di bidang ini ya? Ya, insya Allah. Ngetesin ya? Nah, ya. Aku tuh mau ngerepotin Mas Rian, jadi kita tuh mau ngedukasi teman-teman yang nonton tentang bahan bakar gitu loh. Karena kita harus tahu ada bahan bakar yang berkualitas dan tidak. Apakah ini didapat dari sananya memang nggak berkualitas atau ada faktor lain yang bikin bahan bakarnya nggak berkualitas gitu Mas. Jadi nanti aku minta tolong untuk diuji semua sampel-sampelnya dan kita nanti akan melihat hasilnya seperti apa gitu. Oke, siap Mas Alid. Nah, ini untuk setiap sampel itu sengaja aku segel, jadi udah aku tulisin tanda tanganin, jadi kalau pernah dipindahin pasti nggak akan presisi. Ini memang sampel yang aku dapetin dari luar sana. Nah, ini memang aku cuma nulisin kayak
sampel 1, sampel 2, sampel 3 biar Mas Rian nggak tahu ini aku dapatnya dari mana aja. Oke, tapi Mas Rian, Ya. aku tuh mau nanya, sebenarnya kalau bahan bakar itu kalau yang dites tuh apa aja sih? Untuk bahan bakar minyak yang jenis bensin ya, ada beberapa parameter seperti density, destilasi, RVP, sulfur, wash gum, terus ada periode oksidasi, Oh, oke, itu sama ini ada olefin content. oh itu bahasa manusianya. Density Sama. itu berarti apa? Kepadatan gitu. Density berat jenis. Oh, berat jenis, berat jenis. Ya, sama ada ini yang pasti RON, Research Octane Number. Nah, itu yang lagi aku penasaran banget. Apakah bahan bakar dari Pertamina yang kita beli ini, Pertalite ini, RON-nya sesuai dengan apa yang diklaim gitu, Mas? Oke. Pertalite itu RON-nya berapa? 90. 90 kan ya? Iya, Berarti 90. hasil uji oktan nanti harus sampai ke angka itu atau lebih? Gitu? Minimal 90.0. Minimal 90.0. Jadi kalau udah di bawah 90.0. itu Udah off spec. off spec. Iya. Oke. Untuk itu mending kita mulai ngujinya ya. Nanti kita akan lihat hasilnya dari semua sampel ini dan nanti Mas Rian juga akan jelasin gimana sih cara nguji kualitas bahan bakar yang benar. Let's go. Siap, Mas? Siap. Pakai baju Udah. lab berarti ya? Oke. Kamu? Oke, let's go. Oke, jadi tadi semua sampelnya sudah dites sama Mas Rian. Butuh waktu yang sangat panjang ternyata ya, Mas ya. Iya, sangat banyak sekali. Tidak semudah nyelup keluar angka terus wah ini hasilnya beda ternyata teman-teman. Nah Mas, kasih tahu dong proses pengetesan itu tuh apa aja sih jalurnya gitu kalau mau ngetes RON ya kan. Yang dites kan ada banyak tadi yang sebelumnya udah dibahas nih. Ini untuk RON doang apa aja yang harus dilakuin? Untuk pengetesan RON dengan alat CFR engine kita harus menyiapkan beberapa larutan. Salah satunya N-heptan dan isoktan untuk larutan pembanding. Biasanya disebut PRF. PRF 1 atau PRF 2, pembanding 1, pembanding 2. Sebelum melakukan pengecekan, kita harus buat PRF dulu itu. PRF 1, PRF 2. Kalau misalnya kita ngecek tadi ya, kebetulan Pertalite ya. Di RON 90, jadi kita buat PRF 1-nya 89, PRF 2-nya 91. Oh, batas bawah dan atas gitu. Batas bawah dan atas. Oke. Betul. Jadi di apit. Oke. 90 di apit 89 sama 91. Ya. Habis itu dimasukin sampel ke alat. PRF 1, PRF 2 sama yang sampel ke bowl-nya itu dimasukin. Kita uji knockmeternya dengan menaikkan kompresi ya. Kompresi dinaikkan sesuai ketentuan yang ada di label, dinaikkan. Habis itu kita cari knocking tertinggi. Oke. Knockmeter itu. Knocking tertinggi berapa? Dicatat setiap PRF 1 berapa, PRF 2 berapa, sampel berapa. Habis itu setelah dapat angka-angka itu, kita sesuaikan lagi. Di sampel itu ketemu knockingnya berapa. Misalnya ketemu knocking 54, kita turunkan ke 50 dengan menurunkan kompresinya. Buat di angka 50. Oke. Setelah di angka 50, baru kita ngetes lagi PRF 1, dapat angka berapa.
PRF 2 dapat angka berapa, baru catat. Oh, oke. Sudah ketemu PRF 1, PRF 2 ketemu, baru dimasukkan rumus. Oh, jadi dari hasil tiga-tiganya nanti baru dihitung lagi gitu. Dihitung lagi, dicek lagi knockmeternya, knockingnya. Ribet ya berarti. Ya, prosesnya panjang. Tapi itu dijamin lebih akurat ya, Pak? Itu dijamin lebih akurat. Sudah ini standar internasional seperti itu. Oh, dengan CRF engine itu. CFR engine. CRF atau CFR? CFR engine. CFR engine. Alatnya segede gaban gitu, hasilnya pasti akurat ya. Beda sama alat apa yang run analyzer yang portable ya berarti ya? Ya, beda banget. Cara kerjanya juga beda ya? Beda banget. Ini Beda banget. lebih terukur lah, kalau lebih bisa dipertanggungjawabkan juga. Ya karena udah standar internasional Iya, ya. standar internasional. Oke. Nah itu kalau ngomongin proses testing atau pengujian RON bahan bakar, kalian udah ngelihat juga tadi prosesnya sepanjang itu. Jadi sudah jelas lah, ini hasilnya pasti lebih valid gitu. Oke, ini pasti banyak di antara teman-teman yang nggak sabar ngelihat hasil dari 10 sampel tadi. Ini Mas Rian tetap belum tahu ya, ini sampel 1 diambil dari mana, 2 dari mana, 3 dari mana, 4 dari mana. Nah, kita pengen tahu dong Mas, hasilnya untuk setiap sampel itu berapa aja? Oke, saya bajukan satu-satu ya. Boleh. Saya- Boleh. Untuk sampel 1, ini di bawah 90, ronnya di bawah 90, ketemu 89,9. Wow, 89, cuman beda 0,1. Itu udah off itu. Tetap off. Tetap off spec. Oke. Kan minimal 90,0. Oke. Oke. Sampel 2 juga sama, ketemu 89,9. Oh, waduh. Waduh. Oke. Sampel 3 ketemu 90,2. Oke. Sampel 4 ketemu 90,3. Oke. Sampel 5 ketemu 90,2. Oke. Sampel 6 ketemu 90,2. Oke. Sampel 7 ketemu 90,1. Oke. Sampel 8 ketemu 90,1. Wah, pada tembus ya. Sampel 9 ketemu 90,2. Sampel 10 ketemu 90,3. Jadi yang off spec ada 2, yang on spec ada 8. Oh, jadi Dari sampel yang Mas Alit oke. posting tadi. Oke, berarti sampel 1 dan 2. Nah, ini Mas bisa nebak nggak? Ini kira-kira sampelnya aku ambil dari mana aja? Belum tahu ini. Nah, oke, ini cukup mengagetkan. Sampel 3 ternyata lulus uji RON. Di mana sampel 3 ini Mas, saya ambil dari nyedot dari tangki motor. Tapi ya itu habis diisi si motornya dari SPBU, terus saya sedot belum lama. Nah, sedangkan sampel 1 dan 2, wah ini ternyata emang se-complicated itu teman-teman. Emang ada hitungan-hitungan entahlah angka apa ini, terus ada rumusnya lagi, baru keluar angkanya kayak gini gitu. Nah, 1 dan 2 ini, ini saya beli dari tempat penjual bensin eceran botolan. Oh, gitu. Terus yang kedua, ini saya beli dari Pertamini yang nggak official karena dia masih jualan Pertalite. Oh, gitu. Jadi kayak ya punya dispenser lah gitu, di dispenser. Sehingga menurut saya hasil ini menunjukkan, oh ternyata yang di SPBU Pertamina itu memang masih sesuai standar. Iya. Menurut pengujian dengan mesin CFR engine. CFR ya. Nah, Mas, kenapa sih hasilnya bisa beda padahal kan ya pertalit juga gitu. Iya. Gini, kalau untuk masalah ini ya bensin 92, 90, khususnya 90 ya. Biasanya kan dijual di eceran Ya. atau kadang di pom ini. Karena komposisi senyawa bensin itu kan sangat kompleks Mas ya. Ya. Itu kan hidrokarbonnya sangat kompleks. Jadi kalau bensin itu kalau disimpan di botol kaca bening, kan biasanya di kalau jual kan di depan. Ya. Nah itu Dijemur. itu sangat terpengaruh oleh
suhu, Oke. tekanan, sama cahaya ultraviolet. Itu bisa bereaksi nanti. Oh, cahaya ultraviolet itu berarti dari matahari Dari pun? matahari. Wow. Itu bisa mempengaruhi kualitas dari bensin itu sendiri. Oke. Oke, masuk akal. Kalau yang dari ini ya, pom ini, mungkin ininya, penyimpannya, jerigennya. Itu kan nggak standar ya. Mungkin di situ kan ada karat, ada mungkin embunan air, Oh iya, atau dari panas, atau pernah dipakai untuk bahan bakar jenis lain gitu. Betul. Oke. Pokoknya sangat berpengaruh lah. Di tekanan, suhu, sama cahaya itu sangat berpengaruh. Oke. Kualitas bensin itu. Kalau jerigen atau jerrycan ya, tempat kita nyimpen bensin itu harus ada yang khusus nggak sih Mas untuk jaga kualitasnya gitu? Kan banyak ya orang-orang yang bawa jerrycan ya jerrycan yang putih gitu atau ada juga yang naruhnya di botol minuman ringan tuh yang polikarbonat ya kayak gitu. Nah itu berpengaruh juga nggak ke kualitas? Itu sangat tidak disarankan ya kalau bensin itu disimpan di tempat plastik. Karena polimernya itu bisa larut ke bensin itu. Polimer dari plastik itu bisa larut, jadi bisa menurunkan kualitas dari bensin itu sendiri. Oke, kualitasnya ini di sini nggak cuma ronnya aja ya? Ya, mesti ada dari salah satu parameter itu mesti ada yang terganggu, ada yang ini berubah. Oke. Nah, kalau untuk misal bensin yang disimpan itu ada masa kadaluarsanya nggak sih? Kalau penyimpanannya baik, Kan di luar sana kan, maaf ya, di luar sana kan ada tuh dulu kayak penimbunan bahan bakar lah atau apalah gitu. Nah itu bisa berpengaruh ke kualitasnya juga nggak yang ditimbun berbulan-bulan gitu? bisa. Masalahnya kan ini bensin itu kan yang saya katakan lagi tadi kan dipengaruhi oleh tekanan, suhu, sama cahaya tadi. Kalau misalnya dalam skala lab itu kan nyimpennya harus benar-benar ini disimpan ya. Kalau misalnya bensin itu kalau di skala lab itu disimpan di botol coklat yang gelap. Itu pun suhunya sudah diatur di suhu rendah. Kalau di luar disimpan misalnya jerigen disimpan di luar pasti ada ininya. Ada efeknya. Itu sendiri. Oke. Mas, aku lupa nanyain tadi. CFR engine. Yes. Itu tuh mesin semacam apa sih? Mesinnya itu ini dititik beratkan pada tekanan kompresi sama knockmeter. Jadi itu untuk mengetahui knockingnya, ketukannya. Nah, biasanya semakin tinggi ron, ketukannya semakin halus, semakin rendah. Oke. Kalau ronnya rendah, ketukannya semakin tinggi. Apakah itu menjawab pertanyaan bahwa kalau kita pakai bahan bakar yang ronnya rendah banget, mesinnya jadi gelitik? Betul. Oke, sekarang masuk akal. Nah, itu teman-teman, kita udah lega ya, udah ngetes semua bahan bakarnya dan kita udah dapat hasil-hasilnya. Nah, jadi inilah akhir dari petualangan kita beberapa waktu ini ngumpulin bensin dari berbagai kota, terus dibawa ke lab sini untuk dites dengan cara yang proper, standar internasional. Kita sih pengennya membuat orang Indonesia semakin pintar. Jadi kalau ada apa-apa, kita harus cari dengan riset yang tepat sehingga apa yang kita kabarkan keluar juga menjadi berita yang akurat juga. Jadi ini aja akhir dari episode ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjawab kegaduhan di luar sana karena saya juga cukup concern banyak kegaduhan yang kurang penting. Tapi dengan edukasi kita ini semoga kalian semua bisa lebih clear melihat fenomena ini dan kita semua jadi belajar dan jadi pintar bareng-bareng. So, thanks for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang nggak kalah bikin pintar.